Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Lalu kemudian sahabat penasaran dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa, "Ketahuilah wahai sahabatku bahwa tadi telah datang malaikat Jibril dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian saya langsung aminkan." Maka jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakin saja bahwa doa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa doanya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung engkau aminkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung saya aminkan ialah, "Ya Allah, janganlah engkau terima puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Maka langsung diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebabnya jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa ayat maupun hadis yang menganjurkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing. Salah satu ayat yang ada di dalam surah Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penekanan ayat ini ialah bagaimana kita mampu berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing. Maka jangankan menyakiti secara fisik jamaah sekalian, jangankan menyakiti secara fisik orang tua, bahkan berkata dengan nada yang agak keras kepada kedua orang tua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fala taqul lahumā uffin", janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu. Maka jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah celakanya umat manusia kalau kita lihat di berbagai berita, ada seorang anak yang rela menyakiti orang tuanya, ada seorang anak yang rela menganiaya orang tuanya, bahkan kita temukan sendiri ada seorang anak yang rela membunuh orang tua kandungnya sendiri hanya karena salah satu keinginannya tidak dipenuhi dengan baik. Padahal para ulama-ulama kita menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa janganlah engkau mengharapkan sebuah kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat, kalau engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridanya Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama merenung bahwa mungkin hari ini kita mendapatkan kedudukan jabatan yang tinggi, hari ini kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mewah, hari ini kita mendapatkan tempat tinggal yang mewah, hari ini kita bisa merasakan kendaraan yang mewah. Itu semua karena berkat usaha yang telah dilakukan orang tua kita masing-masing, mulai ketika kita di dalam kandungan, dilahirkan, dinafkahi, baik dinafkahi dari segi pakaian, dinafkahi dari segi kebutuhan sehari-hari, dinafkahi dari segi pendidikan, bahkan dinafkahi dari segi pernikahan sekalipun, tetapi mereka tidak pernah meminta sama sekali untuk membalas harta yang mereka keluarkan untuk kita semua. Hanya mereka menginginkan bagaimana dengan hadirnya kita semua di dunia ini membuat keduanya merasa bahagia, membuat keduanya merasa senang, dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua kita masih hidup di dunia ini, maka manfaatkanlah waktu kita untuk berbuat baik kepadanya, dan terkhusus kepada kedua orang tuanya yang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali terputus doa kita kepadanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang terhormat. Kemudian selanjutnya masih ada yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah, ya Allah, janganlah engkau terima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dan kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apalagi doanya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung engkau aminkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa yang ketiga malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung saya aminkan ialah, ya Allah, janganlah engkau terima puasanya orang yang tidak mau memaafkan saudara-saudaranya. Betapa pentingnya kita saling memaafkan antar sesama saudara, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingatkan kita melalui hadisnya bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau dia tidak mencintai saudara-saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, marilah kita semua hindari dari ketiga golongan ini yang telah didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua ialah seorang istri yang berdosa kepada suaminya, dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau memaafkan saudara-saudaranya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya untuk peserta pertama, Muhammad Aidil Sudarmono R, dengan orang-orang yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, seperti tadi orang yang durhaka kepada orang tua, kemudian juga istri yang durhaka kepada suami, dan juga tidak mencintai saudara-saudaranya. Baiklah Dewan Hakim, para peserta hadirin, selanjutnya kami undang untuk nomor urut 2. Nomor urut 2 ada Nur Ashadia Yasmin. Nur Ashadia Yasmin dengan judul tausiah Akhlak Itu Keren. Ya, dan selanjutnya sebentar juga bersiap-siap untuk nomor peserta 7. Sebentar ada Rahmat Hidayat. Baiklah Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin, inilah peserta dengan nomor urut 2, Nur Ashadia Yasmin dengan judul tausiahnya Akhlak Itu Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para dewan juri yang berbahagia serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri teladan yang baik bagi umatnya. Beliaulah yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, atau dengan kata lain, minaz zulumati ila nur au ila ziratim mustaqim. Para hadirin yang berbahagia serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada,
berdirinya saya di sini, izinkanlah saya membawakan tausiah yang berjudul Akhlak itu Keren. Nah teman-teman sekalian, apa sih itu akhlak keren? Pasti teman-teman sudah mengetahui bahwa kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang paling keren akhlaknya, di mana beliau sebelum lahir sudah memiliki akhlak yang keren. Para hadirin yang berbahagia, sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konsep agama Islam, akhlak menurut bahasa berarti kebiasaan. Akhlak di sini dibagi menjadi dua, ada akhlak terpuji dan ada pun akhlak yang tercela. Akhlakul karimah yang terpuji, akhlakul karimah yang Rasulullah akhlakul karimah tentunya yaitu akhlak yang terpuji sebagaimana yang disabdakan sebagaimana dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya sesungguhnya Muhammad adalah berbudi yang pekerti luhur. Para dewan juri serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan dari ayat tadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik bagi umatnya, di mana Rasulullah patut diteladani, patut dicontoh untuk umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak tersebut dapat kita tentukan untuk menjadi tolak ukur bagi kita. Sebagaimana contohnya apabila tetangga kita sibuk mabuk-mabukan, sibuk berjudi, bahkan suka melecehkan masyarakat lainnya, tentu saja itu perbuatan yang tidak baik. Nah, dari contoh tadi dapat kita pelajari bahwa kita harus berbuat baik terhadap diri kita sendiri dulu, baru kita berbuat baik kepada orang lain dan memperbaiki akhlak kita. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang ini, para pemuda lebih mementingkan menonton jonsongki daripada membaca Al-Quran. Para pemuda lebih mementingkan main gadget daripada mematuhi perintah orang tuanya. Nah, apakah itu teman-teman akhlak yang baik? Tentu saja tidak. Nah, akhlak yang baik itu bukan hanya untuk masyarakat lain, tetapi kita harus berakhlak baik terlebih dahulu kepada orang tua kita dan untuk semua orang. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang istimewa, manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kemuliaan itu dapat kita peroleh jika manusia pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya dan juga pandai bersabar atas segala cobaan yang dihadapinya. Sifat inilah yang dinamakan akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur. Para dewan juri yang berbahagia serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unsur mangkola wala tansur mangkola. Dengarkan apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya.
Iya, terima kasih. Ini buat siapa tadi? Ada Nur Asmadia Yasmin dengan akhlak itu keren. Tadinya ini saya Ustadz di depan sana, tapi mau bedek di syuting, jadi pindah posisi ke belakang, maki itu, ke belakang itu. Iya, baik. Berikutnya lagi kami undang nomor peserta ketujuh, ya. Ketujuh ini ada Rahmat Hidayat. Mana ini? Oh, Rahmat Hidayat dengan judul tausiahnya Kepemimpinan dalam Konsep Islam. Ya. Jadi sebentar menyusul juga peserta yang berikutnya. Ya, sudah ada peserta yang lain. Silahkan Ki ke panitia untuk registrasi ya. Nah, baik hadirin Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta ketujuh Rahmat Hidayat dengan judul Kepemimpinan dalam Konsep Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sahabat PTQ RRI dimanapun anda berada, saya doakan insya Allah sehat wal afiat, amin Allahumma amin. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam menyatakan bahwa he is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang lengkap, yang dimana dalam diri Rasulullah terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul dalam aspek kepemimpinan sangat mementingkan kepentingan rakyatnya dan kepentingan akhlakul karimah. Pantas saja hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengubah akhlak manusia yang dulunya biadab menjadi beradab, benar apa betul? Yang dulunya berseteruh menjadi bersatu, benar apa betul? Yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Merujuk dari topik tadi, maka izinkanlah saya membawakan sebuah tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema kepemimpinan dalam konsep Islam, dengan rujukan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Mari kita dengarkan lantunan bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Pada dasarnya
Setiap manusia memiliki sifat kepemimpinan. Minimal mereka mampu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu hadirin yang mulia, dalam konsep Islam ada 4 sifat yang harus kita ikuti dari sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-siddiq yang berarti jujur. Yang kedua adalah at-tabligh yang berarti menyampaikan. Yang keempat adalah amanah yang berarti dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah fatana yang berarti cerdas. Jika pemimpin-pemimpin kita memiliki 4 sifat ini, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berkualitas. Insya Allah negara Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, itulah nama-nama burung juga dan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat ya. Mungkin untuk lebih semangat lagi kita kasih aplaus lagi untuk adik-adik peserta semuanya. Iya, terima kasih. Baik, hadirin Dewan Hakim yang terhormat, kita akan lanjutkan kembali untuk mengundang peserta berikutnya. Setelah tadi ada Rahmat Hidayat dengan judul tausiah adalah kepemimpinan dalam konsep Islam. Selanjutnya untuk perempuan, nomor peserta perempuan ini ada Mas Marnida dengan judul tausiah menciptakan SDM yang unggul menuju Indonesia maju. Kami undang ya, nomor peserta dengan nomor tampil 4. Nomor tampil 4 Marnida dengan judul menciptakan SDM yang unggul menuju Indonesia maju. Baik, Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin, inilah peserta kita, peserta dengan nomor urut 4 Marnida dengan satu judul tausiah menciptakan SDM yang unggul menuju Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih indah berkibar melambangkan kiatnya perjuangan bangsa. Hadirin apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'inu ala umru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin sebangsa dan setanah air, serta pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia. Jangan kutuk kegelapan, tapi jadilah cahaya bagi kegelapan itu. Jangan persoalkan bangsa ini benar atau salah, tapi jadilah solusi buat permasalahan itu. Kita sebagai warga Indonesia sangat penting yang namanya pendidikan.
sama dengan ketika melihat air. Ketika air dihilir kotor, maka bersihkan di hulu. Ketika ada permasalahan di suatu bangsa, maka secara fundamental perbaiki pendidikannya. Indonesia ingin menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Persoalan menciptakan adil, makmur, sejahtera ini sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang dapat mengeksplorasikan sumber kekayaan ini sepenuhnya agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Kita sebagai manusia, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Seorang sosiologi Islam mengatakan, bangsa yang lama akan menjadi penonton dan akan bergantung pada makhluk lain. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mengantarkan tausiah yang berjudul Menciptakan Sumber Daya yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Sebagaimana yang berlandaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya mereka orang-orang mukmin semua pergi ke medan perang. Mengapa tidak dari diantara mereka pergi memperdalam ilmu agama mereka, agar mereka memberi petunjuk kepada kaumnya jika telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Abu Finan Ismail bin Umar bin Katsir dalam tafsirul Quran menyatakan bahwa jika Rasulullah mengikuti suatu peperangan, maka ikutilah peperangan tersebut dengan ketentuan bahwa jika peperangan telah berakhir, maka umat muslim harus kembali memperdalam ilmu agama bersama Rasulullah. Namun jika Rasulullah tidak mengikuti peperangan tersebut, maka tidaklah pantas mereka meninggalkan Rasulullah sendirian, melainkan harus ada yang tinggal dari golongan mereka untuk memperdalam ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban kaum muslimin. Menuntut ilmu merupakan usaha kita agar bisa mampu mengikuti tuntunan zaman yang berpotensi bersandar pada keilmuan, keterampilan berupa sumber daya manusia yang unggul, berilmu, berwawasan luas, berpeco, berdaya saing dan mengintegritas. Sejalan dan sejalin penafsiran saya tadi, saya sampaikan pula firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shushu fanshushu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu pergilah ke lapangan di suatu majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Jika dikatakanmu berdirilah, maka berdiri, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Pengembangan sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan mengembangkan akal dan jasad, tanpa memperhatikan potensi hati nurani. Karena potensi inilah yang akan mengembangkan moralitas spiritual manusia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya buat Marnida dengan judul tausiahnya menciptakan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Nah, Dewan Hakim juga para peserta tausiah Pekan Tilawatil Quran ke-52 RRI Makassar dengan tema Rahmat Semesta Pulih Bersama Bangkit Perkasa. Ini bisa dilihat ya, saat ini kita juga lagi siaran di medsosnya RRI Programa 1, di YouTube Programa 1, kemudian juga di Facebook Programa 1. Jadi wajah-wajah para peserta ini close up, begitu juga Dewan Hakim kita. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk mengundang nomor tampil berikutnya, yakni Renaldi Wahab. Nomor tampil 11, Renaldi Wahab, dengan judul tausiah keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa. Dan sebentar juga bersiap-siap nomor tampil berikutnya, perempuan, nomor tampil 6, Siti Nagofirah, Islam Agama Damai. Nah, ini peserta dengan nomor tampil 11. Ya, Renaldi Wahab dengan satu tema atau judul dari tausiahnya, keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa. Rupanya sudah stay. Baik, Dewan Hakim, hadirin, inilah peserta 11 Renaldi Wahab, keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya muliakan serta hadirin para pecinta Pekan Tilawatil Quran yang kami banggakan. Baik atau buruknya nasib hidup suatu bangsa, bahkan agama di masa yang akan mendatang, sangat bergantung pada kondisi akhlak generasi bangsa saat ini. Jika baik akhlak generasinya, maka akan baik pula masa depan bangsanya. Dan jikalau buruk akhlak generasinya, maka akan buruk pula masa depan bangsanya. Dan pembentukan karakter anak bangsa harus bermula dari lingkungan terkecil yang bernama keluarga. Oleh karena itu, keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa adalah judul tausiah yang akan saya bawakan pada indahnya kebersamaan Pekan Tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia RRI
Provinsi Sulawesi Selatan yang berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, ila akhiri ayat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin, ayat ini menegaskan kepada kita semua, saya, saudara, serta seluruh insan yang beriman agar mendidik anak-anak kita supaya terhindar dari serangan api neraka yang panasnya membara. Sehingga secara praktis Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim memberikan syarahan, yakni tadkifuhum wa ta'limuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Alhasil, ayat ini merupakan instruksi Allah kepada kita semua agar mendidik anak-anak kita supaya kelak menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang bermartabat, bahkan generasi-generasi yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bukan generasi-generasi yang manja, sedikit-sedikit manggil bunda, akhlaknya tidak terjaga, nilai rapornya banyak angka 2, mentalnya hanya bisa meminta. Maka generasi-generasi yang seperti ini, hadirin, tidak akan pernah membuat orang tua bangga, bahkan hanya akan menjadi sampah dalam bangsa. Betul? Hadirin, muncul pertanyaan, lembaga apakah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita? Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA di dalam tafsirnya Al-Misbah memberikan penjelasan kepada kita bahwa lembaga yang terbaik untuk anak-anak kita harus bermula dari lingkungan keluarga, apalagi seorang ibu kepada anak-anaknya. Pepatah Arab mengatakan, al-ummuh madrasatun idza a'dataha a'dadat sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah sekolah. Jika dipersiapkan secara matang, maka akan melahirkan generasi-generasi yang handal di masa yang akan datang. Hadirin, kita mengenal Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka adalah bukti sejarah akan keberhasilan seorang induk dalam mendidik anak-anaknya menjadi intan berlian, menjadi generasi-generasi yang berkarakter. Muncul pertanyaan, hadirin, pendidikan apakah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita? Sebagai jawabannya, yang pertama adalah pendidikan ilmu pengetahuan. Hadirin, kita patut bersyukur dengan kinerja pemerintah. Bahkan kita patut bersyukur dengan kinerja Radio Republik Indonesia yang sampai detik ini masih memberikan sajian-sajian yang telah mencerdaskan kehidupan anak bangsa, sehingga RRI mampu dikenal di pelosok-pelosok daerah, bahkan dikenal di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, sekali di udara, tetap di udara. Dewan Hakim yang saya muliakan, serta hadirin para pecinta Pekan Tilawatil Quran yang kami banggakan. Sebagai kesimpulannya, mari kita didik anak-anak kita dengan pendidikan ilmu pengetahuan. Dan mari kita didik anak-anak kita dengan pendidikan salat. Maka insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang taat. Jikalau menjadi pejabat, maka akan menjadi pejabat yang mampu mensejahterakan rakyatnya.
Demikianlah tausiah yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan, jalan-jalan ke kota Makassar, jangan lupa mampir di Pantai Losari. Begitu banyak channel radio di Makassar, akan tetapi RRI selalu di hati. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Renaldi ini pendengar setia RRI ya. Baik, terima kasih Renaldi Wahab, nomor tampil 11 dengan judul tausiah tadi, keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa. Nah, selanjutnya kami undang nomor tampil 6, Siti Nagafirah. Ya, nomor tampil 6 Siti Nagafirah dengan mengenakan Magufirah. Iya. Siti Magufirah ini membawakan satu tema Islam agama damai. Tampil dengan serba hitam ya. Tadinya berpikirnya dari Tanah Toa Kajang. Tapi tampilannya cantik sekali. Ya, dan sebentar sekedar kami informasikan, bersiap-siap juga nomor tampil 13 Ahmad Ardiansyah. Baiklah, Dewan Hakim yang terhormat, hadirin. Inilah nomor tampil 6 Siti Magofirah dengan judul Tausiah Islam Agama Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiru alal laili alal nahar, tazkiratan liulil qulub wal absar. Dewan juri dan hadirin yang saya muliakan, lantunan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena pancaran perdamaian Islam masih dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Bersalawat atas junjungan putra padang pasir, the reformer of peace, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama berbahagia, dalam sepekan ini kita baru-baru saya dihebohkan dengan fenomena yang menghina dan merendahkan Al-Quran dan hadis Nabi yang disebut dengan the incident of stranger. Berbagai respon pun mulai berdatangan, baik dalam bentuk kecaman maupun perbuatan onar. Sangat disayangkan, pengerusakan yang membabi buta, membunuh pihak-pihak yang tidak bersalah, memenjarakan seseorang yang tidak dengan alasan yang akurat, tentu bukan ajaran dari agama Islam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Haji Wada 14 abad yang lalu telah menyampaikan persoalan fundamental tentang pentingnya perdamaian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini ceramah agama yang saya sampaikan dengan judul Islam Agama Damai. Dewan juri dan hadirin yang saya muliakan, kata Islam diambil dari kata bahasa Arab yakni Assalam. Di dalam kitab Makois Al-Lugho halaman 54, Assalam diartikan sebagai perdamaian. Bahkan Tuhan pemilik agama ini yang paling banyak terulang namanya di dalam Al-Quran yakni Assalam. Dan pembawa agama ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa bendera keselamatan dan perdamaian. Hadirin yang sama-sama berbahagia, di dalam kitab Minhaj fi Syu'bil Iman juz 3 halaman 314 bahwasanya Abdullah bin Salam radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah tiba di Madinah,
Rasulullah berkumpul dengan orang-orang sekitar dan ucapan yang pertama kali disebutkan yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, habsus salam wa ta'amut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalamah. Artinya, wahai umat sekalian, sebarkanlah salam dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sholatlah di tengah-tengah mereka yang tertidur lelap, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi li Shahihil Jami' nomor hadis 7865. Maksud hadis tersebut lebih daripada itu, penghormatan yang digunakan umat muslim untuk mengikat persaudaraan, mengikat kebersamaan, serta menghubung persaudaraan ialah dengan kata salam, yakni perdamaian, bukan agama yang datang untuk menakut-nakuti dan mengancam. Islam melarang untuk umat muslim memerangi orang-orang yang tidak memerangi umat muslim, yang dimana berlepas diri dengan peperangan yang berkecamuk dan memberikan sikap damai, sebagaimana di dalam potongan ayat Quran surah An-Nisa ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Terjemahannya, tetapi jika mereka membiarkan kamu, tidak memerangi kamu dan memberikan sikap damai kepadamu, maka Allah tidak memberikan bagimu jalan untuk memerangi mereka. Hadirin yang sama-sama berbahagia, di dalam kitab Al-Alusi Ruhul Ma'ani juz 3 halaman 95 menjelaskan bahwa ayat tersebut dijelaskan sebagai wahiyatahiyatus salam, yakni penghormatan atas perdamaian. Di dalam website Kementerian Agama bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional Basnas merasa sedih karena negara-negara yang diidentifikasi sebagai negara Islam masih menjadi medan pertumpahan darah dengan alasan yang tidak akurat, seolah-olah Islam tidak beranjak pada keberadaban yang lebih tinggi. Bahkan kita masih saja 14 abad sampai saat ini berada pada kubangan yang sama. Hadirin yang sama-sama berbahagia, oleh karena itu, sebagai kesimpulannya, marilah kita meletakkan kembali konsep dasar yang fundamental, yakni tercermin dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana di dalam kehidupan sehari-hari umat muslim terlalu banyak kata salam yang sering terulang. Oleh karena itu, dalam ranah kebinekaan bukan masalah perbedaan, tetapi dengan perbedaan kita sama-sama berjalan untuk bersatu. Dengan akhir kata nun wal qalami wa ma yasturun, nun by the pen and by the right. Nun demi pena terhadap apa yang telah digoreskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Siti Maghfirah dengan Islam Agama Damai. Pekan Tilawatil Quran ke-52 LPP RRI Makassar diselenggarakan setiap tahunnya di bulan Ramadan, dan untuk tahun ini 1443 Hijriah kembali diselenggarakan. Khusus untuk tausiah, insya Allah nanti kembali akan diperlombakan di Korwil 4 dengan RRI Kendari, kemudian juga RRI Palu, RRI Ampana. Dan setelah itu nanti akan dipilih untuk mewakili Korwil 4 ke Aceh Tengah. Baik, hadirin Dewan Hakim, selanjutnya kami mengundang nomor tampil 13 ya, Ahmad Ardiansyah. Ahmad Ardiansyah dengan satu tema bekal menjelang ajal. Ya, silahkan.
Dan nantinya juga kami harapkan untuk bersiap dari peserta perempuan Sri Ayu Lestari nomor tampil 8. Dan baik hadirin, kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan tauziah PTQ LPP RRI Makassar ini disiarkan dan bisa dilihat atau nonton di YouTube RRI Makassar dan di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baiklah hadirin dan Dewan Hakim yang terhormat, inilah nomor tampil 13 Ahmad Ardiansyah dengan tema Bekal Menjelang Ajal. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami sangat muliakan, hadirin para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada yang insya Allah dirahmati dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, tentu kita semua tahu, tentu kita semua sudah paham bahwa yang namanya makhluk bernyawa, yang namanya manusia itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semua pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Demikian potongan ayat dalam surah Al-Imran ayat 185. Pertanyaan kemudian adalah, apakah kita sudah siap untuk menyambut kematian itu? Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kemudian kita siapkan menjawab semua pertanyaan dari para malaikat? Tentunya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jauh sebelum kita diciptakan di dunia ini, hadirin, jauh sebelum kita menikmati dunia ini, ruh-ruh kita dulu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berada di alam arwah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan itu, kemudian bertanya kepada ruh-ruh kita, alastu birabbikum? Maka apa yang dijawab oleh ruh-ruh kita? Bala syahidna. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, apakah kalian sudah siap menjadikan aku sebagai Tuhan kalian? Apakah kalian sudah siap untuk menyembah kepadaku? Maka apa yang dijawab oleh ruh kita? Bala, ya Rab, betul ya Rab, kami siap menyembah Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang Esa. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak kekal di situ, baru kemudian kita memasuki alam arham. Tidak kekal di alam arham, baru kemudian kita masuk ke alam dunia. Nah, disinilah kita bermain. Kalau permainan kita selama hidup di dunia ini cantik, permainan kita di dunia ini bagus, selalu menjalankan segala macam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah ketika kita melangkah ke alam barzah, ke tahap kehidupan kita selanjutnya, insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Karena kenapa hadirin sekalian?
Ketika kita nanti berada di alam barzah, ketika kita berada nanti di alam kubur, maka tidak ada seorang pun yang akan menemani kita. Kita akan sendirian di dalam sana. Orang tua yang katanya sayang sama anaknya, ketika anaknya sudah dikuburkan, dia akan pergi meninggalkannya. Seorang istri yang katanya sayang sama suaminya, ketika suaminya sudah dikuburkan, dia pun akan pergi meninggalkan suaminya. Lalu ketika kita sudah berada di alam kubur, ja'a malakani, akan datang 2 orang malaikat menghampiri kita. Untuk apa? Fayas'alani, malaikat ini bertugas untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk kita semua. Apa yang ditanyakan oleh para malaikat? Marrabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa ma kitabuka, dan lain sebagainya. Kalau perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini bagus, berbakti kepada kedua orang tua, selalu menghormati orang tua kita, maka insya Allah ketika malaikat bertanya kepada kita, marrabbuka wa man nabiyuka, maka dengan tegas kita bisa menjawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Tapi sebaliknya, ketika perbuatan kita ini perbuatan kita ini jelek, selalu merugikan orang lain, durhaka kepada orang tua, selalu meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah ketika kita ditanya oleh para malaikat, "Marabbuka wa man nabiyuka?" maka mulut kita ini akan kaku, lidah kita ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berucap apa-apa. Olehnya itu, hadirin yang sama berbahagia, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Ingatlah Allah dalam setiap keadaan. Teruslah melakukan kebaikan-kebaikan selama kita hidup di dunia. Semoga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan terakhir, yakinlah saudara-saudaraku, RRI akan selalu ada untuk kita semua memberikan informasi-informasi terbaik dan akurat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 13, Ahmad Ardiansyah. Tadi cukup bergetar juga kita ya, mengingatkan kita jikalau ajal akan menjemput. Ya, dan bekal yang kita bawa tidak lain adalah amal kebajikan, bukan begitu Ustadz? Iya. Baik, hadirin pendengar dan juga Dewan Hakim yang kami hormati, kita masih terus berlanjut walaupun kita sudah berada di hari kedua Ramadan, jelang siang. Nampaknya yang hadir para peserta kita di sini yang akan uji nyali berlomba masih tetap segar-segar. Mungkin tepuk tangannya sekali lagi. Iya, seru, terima kasih. Nah, selanjutnya kami akan mengundang nomor tampil 8. Ada? Ya, nomor tampil 8 Sri Ayu Lestari. Sri Ayu Lestari akan membawakan sebuah judul tausiah, menjadi pemuda anti berita hoax dan cerdas bergaul. Ini cukup unik ya di zaman sekarang yang memang harus kita tangkis, dan RRI ada di situ menangkis berita-berita hoax.
Dan sebentar kami sampaikan juga untuk bersiap-siap nomor tampil 17 Muammar Tashid ya. Tauhid, iya. Baik, sudah siap sepertinya Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin. Inilah nomor tampil 8 Sri Ayu Lestari dengan satu tema menjadi pemuda anti berita hoax dan cerdas bergaul. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Hafshus salam bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Menjadi Pemuda Anti Berita Hoax dan Cerdas Bergaul. Berdasarkan landasan kitab suci Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Al-ayah. Dari ayat tersebut menjelaskan apabila datang kepada kamu berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara pasti dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap orang yang tergesa-gesa dalam menerima sebuah informasi tanpa meneliti kebenarannya. Lalu mereka memberitakan dan menyiarkannya padahal belum tentu hal itu benar. Imam Muslim di dalam muqaddimah pembukaan kitab sahihnya dari Hafiz Ibnu Asim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, cukuplah kedustaan bagi seseorang bila mereka menceritakan semua apa yang didengarnya. Di dalam kitab Sunan Abu Daud bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Bi'sa matiyatir rajuli za'amu alaih." Seburuk-buruk lisan seseorang ialah mengatakan bahwa mereka menduga anu dan anu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut head
of Media Social Management Center dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Alois Wisnu Hardana. Remaja muda percaya pada hoax karena pada umumnya remaja cenderung emosional. Setiap informasi yang masuk, apalagi yang sedang sensasional, akan langsung diberitakan. Berita hoax atau bohong di jagat maya seringkali berdampak langsung pada kehidupan nyata. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi, tawuran antara dua sekolah yang ternyata dipicu oleh berita hoax oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai generasi pemuda, wawasan dan ide perlu dijaga dan diperkuat melalui meningkatkan keahlian pada diri masing-masing. Penguatan ini dimaksudkan agar kita tidak mudah menerima sebuah informasi atas dasar instan, apalagi membangun sebuah gagasan kerangka kritik atas dasar hoax. Hoax asal katanya berasal dari bahasa Al-Quran, yaitu afaka ya'fiku afkan, yang berarti bohong atau berita bohong, yaitu berita yang tidak benar yang bisa menjadi fitnah dan menjatuhkan nama baik seseorang, yang dimana berita ini biasanya berkembang menjadi isu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sebagai kesimpulannya, dengan beredarnya berita hoax sudah seharusnya disikapi dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kita sebagai generasi penerus bangsa tidak seharusnya ikut-ikutan dalam melakukan dukungan lewat kritik yang seringkali salah sasaran. Karena kita sebagai generasi milenial yang akan dihadapkan pada tantangan ketidakpastian sosial di masa yang akan datang. Bukan sebagai generasi yang bergaul dengan anak muda yang nakal dan tidak pandai menyaring berita hoax. Saya pemuda anti berita hoax dan cerdas bergaul. Sebelum mengakhiri ceramah saya, marilah kita membangun semangat para mujahid-mujahid Islam. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid lulu lantakan jiwa pendosa. Kami petualang membela kebenaran, mencari hakikat makna manusia. Kami berjuang menegakkan kehormatan hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid lulu lantakan pendosa. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangat ini ya. Sri Ayu Lestari nomor tampil 8 yang sudah membawakan judul Tausiah, menjadi pemuda anti berita hoax dan cerdas bergaul. Memang kita sekarang ini sudah berada di zaman milenial dan juga pastinya dengan peningkatan pengetahuan teknologi informasi. Dan untuk RRI yang mungkin Dewan Hakim dan juga adik-adik peserta, RRI pada zaman dahulu ya seperti menggunakan frekuensi, tapi pada saat ini tidak seperti itu lagi, walaupun memang salah satu di antaranya adalah tetap menggunakan frekuensi kita. Begitu juga dengan lebih ke media sosial, jadi mengikuti perkembangan. Baik, kita akan melanjutkan kembali untuk mengundang peserta Tausiah PTQ ke-52 RRI Makassar, yaitu nomor tampil 17, Muammar Tauhid. Ada? Oh iya, silahkan Ki. Muammar Tauhid ini akan membawakan judul mewujudkan persatuan melalui nilai-nilai sipakatau, sipakainge, sipakalebi. Ya. Jadi kita kearifan lokal ini ya, Muammar. Ya,
seperti itu. Sekali lagi Muammar Taufik ini temanya mewujudkan persatuan melalui nilai-nilai sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih. Dan sekedar informasi untuk peserta tampil berikutnya, ada nomor tampil 12 Alia Alfia Nabila. Bersiap-siap ya Dek ya. Baiklah Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin, inilah peserta dengan nomor tampil 17 Muammar Tauhid mewujudkan persatuan melalui nilai-nilai sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, para pecinta pekan tilawatil Quran yang saya banggakan. Jenderal Sudirman pernah berkata, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin sekalian, ungkapan ini memberikan gambaran kepada kita untuk senantiasa menjalin hubungan yang kuat di dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang memiliki berbagai macam perbedaan, mulai dari adat istiadat, budaya, bahasa, bahkan sampai agama. Oleh karena itu, mewujudkan persatuan melalui nilai-nilai sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih menjadi topik tausiah saya pada indahnya kebersamaan di pekan tilawatil Quran yang berlandaskan pada surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا, yang artinya, dan saling berpegang teguhlah kamu terhadap tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu sedang bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Hadirin sekalian, ayat ini menginstruksikan kepada kita, memberikan gambaran kepada saya, Anda dan seluruh insan yang berbahagia untuk senantiasa memegang teguh tali ajaran agama Allah dan tidak bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ismail Haqqi Al-Barsawi di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid kelima halaman 321 memberikan penjelasan bahwasanya salah satu penyebab tafarruq ataupun bercerai-berai yaitu il kuntum a'da'a, karena adanya sikap saling bermusuhan. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 371 memberikan penjelasan bahwasanya sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan sesungguhnya persatuan merupakan sebuah keselamatan. Oleh karena itu, dengan perbedaan yang dimiliki
di dalam kehidupan Indonesia ini tidak menutup kemungkinan terjadi perpecahan, terjadi ketidakharmonisan, bahkan sampai permusuhan. Timbul pertanyaan, lantas bagaimana cara kita di dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya, ada 3 filosofis hidup yang dipegang oleh suku Bugis Makassar, yakni Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebih. Sipakatau yang pertama, yakni yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, sehingga tercipta suasana yang harmonis, suasana yang humanis, dan suasana yang manis-manis. Yang kedua, yakni Sipakainge, saling mengingatkan antar sesama umat beragama. Dan yang ketiga adalah Sipakalebih, yaitu saling menghargai antara yang muda dengan yang tua, si kaya dengan si miskin, memiliki pangkat jabatan bahkan tahta yang tinggi, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hamba-hambanya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyanu yashuddu ba'dahu ala ba'din." Bahwasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lainnya. Sebagai kesimpulan, marilah kita sebagai warga negara yang baik mengimplementasikan budaya dan kearifan lokal, terkhususnya bagi suku Bugis Makassar, yakni budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebih. Serta marilah kita bersama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, akan tetapi dengan perbedaan akan melahirkan persatuan dan kesatuan. Demikian yang sempat kami sampaikan. Makan cumi-cumi dicampur terasi. Cukup sekian dan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Iya, terima kasih untuk Muammar Tauhid ya, yang sudah mengingatkan kita kembali dengan kearifan lokal yang ada dan dipunyai masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu mewujudkan persatuan melalui nilai-nilai Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebih. Ya, baik Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin, khususnya bagi para peserta PTQ ke-52 RRI Makassar untuk kategori tausiah, di mana sebentar masih ada peserta kita yang nomor tampil 12, Alia Alfia Nabila, dan juga nomor tampil 19, Kahar ya. Serta kita juga akan menyaksikan nantinya video dari Korwil 4 yang akan dinilai oleh Dewan Hakim. Tapi sebelumnya kita akan break dulu ya untuk memasuki duhur, dan Ustadz Rajamudin juga akan ceramah di Masjid Al-Mu'awana Forum Ramadan untuk hari yang kedua Ramadan 1443 Hijriah. Jadi kita break dulu untuk sholat duhur, kemudian kita akan lanjut kembali di sini setelah sholat. Seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek, cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama menunaikan ibadah sholat duhur dan kita akan melanjutkan kembali Dewan Hakim, juga hadirin dan pendengar Pekan Tilawatil Quran ke-52 LPP RRI Makassar kategori tausiah. Dan perlu kami sampaikan bahwa tersisa 2 peserta lagi, yakni 1 peserta perempuan dan peserta laki-laki, masing-masing nomor tampil 12 dan 19. Dan nantinya Dewan Hakim juga hadirin, sebentar kita sama-sama beralih ke studio Andi Nyongki untuk menyaksikan teman-teman kita dari Korwil 4. Salah satunya sebentar video dari RRI Palu yang akan kita saksikan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan kembali. Akan saya undang untuk nomor tampil 12. Nomor tampil 12 ini atas nama Alia Alfia Nabila. Ya, Alia Alifa Nabila. Ya, Alia Alifia Nabila, nomor tampil 12 dengan judul tausiah kewajiban menuntut ilmu. Sekali lagi, Alia Alifia Nabila dengan nomor tampil 12 dengan judul kewajiban menuntut ilmu. Dan sebentar bersiap-siap juga untuk nomor tampil 19 Kahar. Baiklah Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin, inilah Alia Alifa Nabila nomor tampil 12, kewajiban menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menghendaki dunianya wajiblah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhiratnya wajiblah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya wajiblah dengan ilmu. Inilah yang menjadi judul tausiah saya pada kesempatan kali ini, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Ilmu adalah kehidupan, cahaya, bunga-bunga ibadah, serta cerminan akhlak mulia. Selain itu, ilmu adalah kebutuhan primer, melebihi kebutuhan badan terhadap makanan. Kebutuhan manusia terhadap ilmu sangatlah banyak, sebanyak jumlah nafas. Karena setiap nafasnya membutuhkan iman dan hikmah. Oleh karena itu, dalam hidup dan kehidupan kita semua, ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting. Karena untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan membantu kehidupan individu dan kehidupan masyarakat. Kalau kita menoleh sejarah bangsa kita di masa yang silam, mengapa bangsa kita dapat tertindas dan terjajah kurang lebih 3,5 abad lamanya? Jawabnya karena bangsa kita lemah ilmu. Dengan ilmu kita dapat meraih cita-cita dan kesejahteraan hidup. Bapak Proklamator Bung Karno telah menitipkan pesan kepada kita semua. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Pesan ini memberi inspirasi dan motivasi kepada kita semua agar terus menuntut ilmu atau long life education. Begitu pentingnya menuntut ilmu
sehingga tidak mengenal ruang dan waktu serta biaya yang fantastis. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dewan Hakim yang saya hormati serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam sebuah riwayat pernah terkisahkan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh kaum Khawarij tentang keutamaan ilmu dibandingkan harta, maka Sayyidina Ali lebih memilih ilmu dibandingkan harta dengan jawaban yang bervariasi. Yaitu yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta warisan Qarun, Fir'aun, Namrud dan lain-lainnya. Yang kedua, ilmu akan menjaga diri kita, sedangkan harta kitalah yang menjaganya. Yang ketiga, apabila harta engkau gunakan akan semakin berkurang, namun bila ilmu engkau gunakan akan semakin bertambah. Yang keempat, dalam waktu yang lama harta akan habis, sedangkan ilmu akan abadi. Dan masih banyak lagi jawaban Sayyidina Ali tentang keutamaan ilmu dibandingkan harta, sehingga ia berkata, andaikan engkau datangkan semua orang untuk bertanya, insya Allah akan kujawab dengan jawaban yang berbeda-beda pula selagi aku masih hidup. Maka kaum Khawarij percaya apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ali adalah gerbangnya ilmu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kotanya ilmu. Kata ilmu di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 854 kali. Dimulai dari ayat yang pertama kali turun, yakni Iqra, bacalah. Di samping kewajiban menuntut ilmu dalam berbagai upaya untuk mendapatkannya, maka ingatlah, ilmu itu kita harus amalkan sebagaimana pesan para ulama kepada kita semua, bahwa ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tak berbuah, dan seseorang tidak dikatakan alim atau orang yang berilmu kecuali setelah mengamalkan ilmunya. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai kesimpulan, ilmu adalah kebutuhan, ilmu adalah kehidupan, ilmu adalah cahaya, dan ilmu adalah cerminan akhlak mulia. Oleh karena itu, kita wajib menuntutnya dan mengamalkannya demi kemajuan agama, bangsa, dan negara. Demikianlah tausiah saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk adik Alia Alifa Nabila. Sekali lagi tepuk tangannya. Ya, terima kasih tadi dengan satu topik kewajiban menuntut ilmu. Nah, saatnya kita akan sampai pada peserta terakhir dengan nomor tampil 19. Ya, silahkan. Nomor tampil 19, Putra, atas nama Kahar. Singkat namanya ya, Kahar. Tadinya saya berpikir ada Kaharudin, tapi ini Kahar dengan satu judul tausiah, 3 nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, pasti kita semua ingin menyimak tausiah ini. Baik, kalau begitu kami persilahkan nomor tampil 19 kahar. 3 nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Baiklah, ya, baiklah Dewan Hakim yang terhormat dan juga hadirin, kita akan mendengarkan dan menyaksikan tausiah peserta ke-19 kahar. 3 nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang menjawab salam saya dimudahkan rezekinya, amin. Yang menjawab salam saya, yang masih single, yang masih jomblo, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya, amin. Yang menjawab salam saya yang terakhir, yang punya banyak utang di bank, di koperasi atau pegadaian, insya Allah saya doakan cepat terlunaskan, amin. Bukan makanan dan minuman yang menyebabkan kita sakit jantung, bukan. Bukan makanan dan minuman yang menyebabkan kita darah tinggi, bukan. Tetapi yang menyebabkan kita sakit jantung, yang menyebabkan kita darah tinggi adalah karena faktor cicilan. Kenapa? Karena ada 2 hal yang menyebabkan jantung kita berpacu dengan cepat. Ada 2 hal yang menyebabkan darah tinggi kita meningkat. Yang pertama ketika jatuh cinta, lalu yang kedua ketika jatuh tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kalimat ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat ucapan alhamdulillah. Jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, mendapatkan suatu nikmat kebahagiaan lalu bersyukur, maka itu biasa. Tetapi apabila saudara-saudariku mendapatkan suatu kesulitan lalu mampu bersyukur, maka itu yang sangat luar biasa. Saudara-saudariku ke masjid sholat di RRI, kemudian sandalnya hilang, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah karena kenapa? Karena yang hilang sandalnya bukan kakinya. Saudara-saudariku, Dewan Hakim yang tampan dan cantik, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat suatu tema tausiah, yaitu 3 nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ashabi, wahai sahabatku, apakah kalian semua ingin mendengarkan suatu nasihat? Apakah kalian semua ingin mendengarkan suatu pesan? Yang mana nasihat ini, yang mana pesan ini merupakan nasihatnya malaikat Jibril, merupakan pesannya malaikat Jibril, sebagaimana telah menasihati diriku ini," kata Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasul, kami ingin mendengarkan nasihatnya malaikat Jibril. Kami ingin mendengarkan pesannya malaikat Jibril sebagaimana telah menasihati dirimu ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Atani Jibrilun alaihissalam." Telah datang malaikat Jibril kepadaku. Faqala, dan malaikat Jibril berkata kepadaku, yang mana perkataannya malaikat Jibril ada 3. Salah satu diantaranya yang pertama adalah, "Ya Muhammad, isma' syi'tah." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Apakah engkau ingin mukmin atau kafir? Apakah engkau ingin taat atau maksiat? Terserah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mempersilakan kepadamu. Silakan ya Muhammad, hiduplah sesuai gayamu, hiduplah sesuai keinginanmu.
Tetapi ingat ya Muhammad, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati, sesungguhnya engkau akan meninggalkan alam semesta dunia ini. Ya Muhammad, dimanapun engkau pergi, kemanapun engkau berada, apapun jabatan dan pangkat yang telah engkau sandang pada saat sekarang ini, siapapun dirimu, meskipun engkau berada ke dalam peti besi, namun kematian pasti tetap akan menjumpaimu. Jadi inti nasihatnya malaikat Jibril yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah isma'syita, hiduplah sesukamu, tetapi ingat fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati, sesungguhnya engkau akan meninggalkan alam semesta dunia ini. Kemudian kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wahai sahabatku sekalian, malaikat Jibril telah menasihatiku yang kedua. Malaikat Jibril telah memberi pesan kepadaku yang kedua. Yang mana nasihatnya malaikat Jibril yang kedua kepadaku adalah, ya Muhammad, wahabib ma'syitah. Ya Muhammad, cintailah apa yang engkau cintai, cintailah apa yang engkau ingini, cintailah apa yang engkau sukai. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepadamu. Silakan ya Muhammad, cintailah apa yang engkau cintai. Tetapi ingat ya Muhammad, fa innaka mafari'uhu. Ya Muhammad, sesungguhnya apa yang engkau cintai, sesungguhnya apa yang engkau ingini, sesungguhnya apa yang engkau cintai, suatu ketika fa innaka mafari'uhu, pasti akan terpisah denganmu. Janganlah terlalu mencintai sesuatu sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu yang melebihi kita cintai, suatu ketika ia akan meninggalkan kita, kalau bukan kita yang akan meninggalkannya. Lalu yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wahai sahabatku sekalian, malaikat Jibril telah menasihatiku yang ketiga. Malaikat Jibril telah memberi pesan kepadaku yang ketiga. Yang mana nasihatnya malaikat Jibril yang ketiga kepadaku adalah, ya Muhammad, wa'mal ma'syitah. Ya Muhammad, kerjakanlah apa yang engkau ingin kerjakan, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan, perbuatlah apa yang engkau ingin perbuat. Allah Subhanahu wa taala mempersilakan kepadamu, silakan ya Muhammad, tetapi ingat ya Muhammad, fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, sesungguhnya apa yang engkau lakukan, sesungguhnya apa yang engkau perbuat, sesungguhnya apa yang engkau kerjakan, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal denganmu. Inilah tiga nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka daripada itu, sebagai kesimpulan yang terakhir, mari meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang senantiasa selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya sampaikan. 7 kali 7 sama dengan 49. 49 dibagi 7 sama dengan 7. 7 tak setuju, mohon salam saya dijawab, karena salam merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ini tadi kahar 3 nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Tinggal kita memilih apakah ke jalan kebaikan atau keburukan, surga atau neraka, begitu. Ya, baik, itu tadi peserta kita yang terakhir, kahar. Dan sekaligus juga ini peserta pamungkas kita. Dan Dewan Hakim hadirin 6 peserta putra Tauziyah Pekan Tilawatil Quran, kemudian 5 peserta putri sudah kita selesaikan juga. Dan satu lagi yang nantinya akan kita saksikan insya Allah di studio 1, studio Andi Nyongki. Ini video dari salah satu Korwil 4, yaitu RRI Palu. Ada Aldi Salamses yang sebentar akan kita dengarkan dan saksikan. Ya, jadi sekedar kami informasikan kepada peserta juga Dewan Hakim.
Nantinya setelah ini para Dewan Hakim, Bapak Ibu akan berembuk dalam artian setelah menyaksikan video nanti dari Korwil 4 yaitu dari RRI Palu. Jadi informasi yang telah kami sampaikan ini sekaligus juga menjadi informasi bagi kita semuanya, dan tadi kami mendapatkan juga info bahwa hari ini akan kita tuntaskan penutupan dan pengumumannya seperti itu. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi khususnya kepada Dewan Hakim. Ada Bapak Ustadz Rajamudin, Ketua Merangkap Anggota, kemudian juga Ustadz Muhammad Asriyadi, terima kasih. Begitu juga Dr. Haja Fatmawati Hilal MAG. Terima kasih semuanya. Dan bagi peserta juga, selanjutnya kami akan arahkan ke Studio 1 nantinya untuk menyaksikan atau memberikan penilaian pada peserta dari RRI Palu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.